Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Tertawa, tertawa, pedang api merah darah meraung dan menebas langsung ke tubuh Kilin. Pedang ini langsung membakar kekosongan, dan suhu naik dengan cepat dimanapun pedang itu menyapu. Ini adalah pukulan mematikan yang bercampur dengan kebencian tanpa akhir. Kilin secara alami merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang itu. Jika itu adalah pedang biasa, dia tidak perlu peduli, tetapi yang paling menakutkan adalah nyala api. Meskipun Kilin ingin menekan api yang masih tersisa di lengannya yang patah dengan segala cara, tidak mungkin api ini padam. Seperti yang dikatakan Lord of the Bloodgrave, itu akan mengikutinya seperti bayangan sampai saat terakhir ketika tubuhnya menghilang. Ketika pedang panjang itu mendekati Kilin, Kilin hanya bisa memegang pedang panjang di tangannya dengan erat dan menyerangnya dengan satu pedang. Jika dia benar-benar terkena pedang ini, maka nyala api yang tidak akan pernah padam akan langsung membakar bersih tubuhnya. Ding! Pedang api merah darah bertabrakan langsung dengan pedang di tangan Kilin, dan nyala api pedang di tangan Bloodgrave Lord segera naik ke pedang di tangan Kilin. Pedang panjang itu langsung hangus bersih, dan tidak ada yang tersisa. Pedang panjang di tangan Raja Makam Darah juga menebas langsung ke dada Kilin. Pada saat ini, lapisan baju besi putih perak muncul dari dada Kilin. Tetapi ketika pedang panjang itu dipotong di atas lapisan ini, lapisan armor itu langsung rusak. Pedang itu langsung menembus semua pertahanan Kilin dan mendarat di tubuh Kilin. Segera, tubuh Kilin hancur ke tanah, dan api merah darah naik dari dadanya, membakar tubuh Kilin. Senior, di atas kekosongan, Xiao Yan melihat pemandangan ini dan berseru. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa mengurus begitu banyak lagi, dan berubah menjadi cahaya dan bayangan dan terbang menuju Kilin di kejauhan. Pada saat ini, apakah itu perang tempat Sutianyu berada, atau wakil master paviliun gelap cukup jauh, dan penguasa makam darah tidak akan membiarkan dirinya mati dengan mudah. Karena itu, setelah memikirkannya, Xiao Yan masih memilih untuk turun dan memeriksanya. Xiao Yan masih memiliki kesan yang baik tentang mantan Jenderal Kota Roh Kudus ini. Saat itu, di tanah kerusuhan, meskipun dia telah banyak menderita ketika dia menguji dirinya sendiri, dia jugalah yang memberinya banyak kesulitan, bantuan. Pada awalnya, dia juga mencoba membantunya mengangkat kendali Ordo Makam Darah. Meskipun tidak berhasil, cinta semacam ini membuat Xiao Yan yang menderita saat itu merasakan sentuhan kehangatan. Kebaikan semacam ini tentu saja tidak akan mudah dilupakan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi, bagaimanapun juga, ini juga merupakan kekuatan dari Immortal Supreme. Jika itu telah jatuh ke tangan Lord of the Blood Tome sebelum perang dimulai, maka ini pasti akan menjadi kerugian besar bagi enam besar. Penguasa makam darah memegang pedang panjang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar tidak takut mati, dan mendarat langsung dari langit. Dia mendirikan penghalang di langit, dan pertempuran di tanah tidak akan terjadi, menyebar ke langit tapi Xiao Yan pergi sendiri, jadi akibatnya di sini mungkin bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, kemunculan Xiao Yan juga menyebabkan Lord of the Blood Tome menghentikan serangannya yang terus-menerus. Awalnya, dia berencana untuk memberinya kesenangan, tapi sekarang tampaknya kemunculan Xiao Yan mungkin membuatnya sedikit lebih menderita. Xiao Yan mendarat dari langit ke sisi Kilin. Pada saat ini, Kilin terbaring di tanah dengan darah keluar dari tubuhnya. Namun, setelah darah muncul, dengan cepat disapu oleh api yang membakar di tubuh Kilin. Apinya dikukus. Ketika Xiao Yan mendekati Kilin, dia merasakan panas terik datang, seolah-olah akan membakar Xiao Yan. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang ingin ditanggung Kilin ketika dia dikelilingi oleh api seperti itu. Sambil menggertakkan giginya, saat ini Xiao Yan dengan keras kepala berjalan menuju Kilin, datang ke sisi Kilin, dan dengan hati-hati mengangkatnya dan berkata, "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Kilin sangat kesakitan saat ini, dan nyaris tidak membuka matanya dan berkata, "Ini kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat!" Kilin juga mengenali Xiao Yan dan buru-buru berkata, tetapi saat ini, bahkan jika dia mengatakan sepatah kata pun, lukanya akan ditambahkan padanya. Bau terbakar, tidak peduli bagaimana dia melawan api, dia tidak bisa menahannya. Tidak ada gunanya, jika Anda terbakar oleh saya, maka Anda harus menunggu kematian. Saya ingin memberi Anda waktu yang baik, tetapi orang ini mengacaukannya, sehingga Anda dapat merasakan kekuatan nyala api saya. Saya percaya rasa sakit ini akan menjadi tak terlupakan.
Di depan Qilin dan Xiao Yan ada gelombang ruang, dan penguasa makam darah muncul di depan mereka. Qilin memandang penguasa makam darah, dan dia sangat marah pada saat ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Api yang membakar tubuhnya saat ini sudah cukup untuk membuatnya ingin mati. Pemilik makam darah perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan berkata, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan orang? Pria ini memberimu kesempatan ini. Mulai sekarang, aku tidak akan memindahkan orang ini. Kamu bisa menyelamatkannya. Kamu bisa menyelamatkannya. Anggap aku pecundang. Ketika penguasa makam darah selesai mengatakan ini, dia langsung pergi dari sini. Xiao Yan tidak perlu menebak untuk memikirkan apa yang akan dilakukan penguasa makam darah selanjutnya. Pada saat ini, Qilin telah menjadi orang mati di matanya. Lakukan secara pribadi. Qilin memandang Xiao Yan dan berkata, jangan khawatir tentang saya, cepat dan sampaikan berita di sini. Saat ini, hanya pasukan tingkat tinggi yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan makam darah. Pada saat ini, Qilin telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Penguasa makam darah terlalu menakutkan. Jika penguasa makam darah dibiarkan bertindak seperti ini, banyak orang akan mati secara tragis. Anda bisa menyelamatkannya. Jika Anda bisa menyelamatkannya, anggap saya pecundang. Pikiran Xiao Yan terus menggemakan kata-kata penguasa makam darah, dan kata-kata ini dimasukkan ke dalam hatinya seperti pisau tajam. Sebuah ide gila muncul di hati Xiao Yan, yaitu untuk menarik api terus-menerus dari tubuh Qilin ke dirinya sendiri. Xiao Yan memiliki kemampuan untuk menggabungkan api surgawi dan air surgawi. Api ini sendiri tidak terlalu kuat, tapi anehnya api itu tidak akan pernah padam. Jika itu menarik dan memurnikannya, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Tetapi mungkin juga jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dimusnahkan. Bagaimanapun, nyala api ini dapat menyiksa Immortal Supreme sampai mati, jadi dia juga perlu mengambil risiko besar. Namun, melihat Qilin yang tersiksa, Xiao Yan akhirnya mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko. Xiao Yan melihat api merah darah di tubuh Qilin dan berkata, Senior, dalam perang melawan makam darah, Anda mungkin bisa hidup tanpa saya. Tetapi Anda tidak bisa hidup tanpa makhluk tertinggi yang abadi. Bantu senior untuk menanggung rasa sakit ini, bahkan jika itu dilunasi. Cinta senior untuk Xiao Yan saat itu. Jika, dengan keberuntungan, saya berhasil, saya harap senior dapat melakukan segala daya mereka untuk melawan makam darah. Pada saat yang sangat mendesak ini, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa dia harus mengambil risiko, dan jika dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung, maka dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Ayolah, aku tahu tubuhmu agak istimewa, tapi bahkan aku tidak bisa menahan nyala api seperti ini, apalagi kamu. Jika kamu terkontaminasi oleh nyala api semacam ini, aku khawatir kamu akan mati. Qilin mendorong Xiao Yan ke jalan palem. Api surgawi. Yang ketiga di peringkat api surgawi, sangat kuat sehingga bahkan dengan kekuatan Immortal Supreme-nya, tidak ada cara untuk menekan api semacam ini, jadi dia hanya bisa membiarkan nyala api ini membakar tubuhnya. Apa yang bisa dilakukan orang? Jika kekuatan Xiao Yan mungkin telah mencapai Immortal Supreme, masih ada secerca harapan, tapi sekarang Xiao Yan terkena api semacam ini tidak diragukan lagi merupakan kehidupan ekstra. Qilin secara alami tidak ingin menyeret orang lain ketika dia sekarat, jadi bahkan jika Xiao Yan setuju, dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan melakukan hal seperti itu. Namun, ketika Qilin selesai mengatakan ini, nyala api merah darah di tubuhnya menjadi lebih kuat, membakar daging dan darahnya sedikit demi sedikit, tetapi di bawah nyala api ini, itu hangus sedikit demi sedikit. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, alisnya berkerut, Qilin sangat lemah saat ini. Tetapi bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar dari kuda. Jika dia bersikeras menolak kekuatan makhluk tertinggi abadi, maka Xiao Yan tidak akan melakukannya, bisa mendekati tubuhnya sama sekali. Ledakan. Dengan suara keras, tanah mulai bergetar hebat, dan tubuh Xiao Yan sedikit goyah. Meskipun dua medan perang lainnya jauh dari sini, mereka masih terpengaruh di sini. Engah. Qilin memuntahkan seteguk darah, tetapi dia menopang tubuhnya dan berdiri, berniat mengabdikan dirinya untuk pertempuran di kejauhan lagi sebagai mantan penjaga kota Roh Kudus, bahkan jika itu bukan lagi kota Roh Kudus pada saat ini. Waktu sekarang, dia juga telah mengambil kursi belakang, tetapi ketika menghadapi musuh, dia masih memilih untuk berdiri. Namun, gelombang pengaruh lain datang, dan tubuh Qilin jatuh lagi. Pedang penguasa makam darah hampir membunuhnya.
Ditambah dengan erosi api, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan bertarung saat ini. Xiao Yan datang ke Qilin, menopang tubuh Qilin dan berkata, "Senior, saya tahu Anda berpikir kekuatan saya lemah. Tetapi jika Anda tiga abadi binasa di sini, maka kita secara alami tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi lebih baik bertaruh sekali." Petik 2. Qilin memandang Xiao Yan, tidak berbicara, tetapi melihat ke kejauhan. Persepsi Immortal Supreme masih ada, saat ini dia ingin memeriksa dua medan perang lainnya. Di langit di kejauhan, tidak mungkin untuk melihat siluet sama sekali, hanya cahaya merah darah dan bayangan yang berinteraksi dengan cahaya dan bayangan putih. Tetapi waktu merah darah memiliki keunggulan absolut, dan sosok putih masuk, merah di bawah kekuatan cahaya dan bayangan, mereka mundur dengan mantap. Ini adalah kekuatan Lord of the Blood Tome. Dia melukai Qilin dengan serangan diam-diam yang tidak bisa menutupi telinganya, dan menyerang Su Tianyu lagi, menempati keunggulan absolut hampir dalam sekejap. Zuxian Hanbing. Ketika pedang panjang di tangan Su Tianyu bertabrakan dengan pedang panjang di tangan Lord of the Blood Tome lagi, lapisan es keluar langsung dari pedang panjang putih, mencoba memberikan api merah darah ke pedang panjang. Matikan. Hanya saja lapisan es ini menakutkan, tetapi masih belum cukup untuk melihat Skyfire peringkat kedua. Hanya dalam sekejap, lapisan es menghilang, dan api berwarna merah darah muncul langsung dari permukaan. Lapisan perisai es muncul di depan Su Tianyu, dan nyala api yang luar biasa mengenai perisai secara langsung. Tetapi itu hanya memblokir laju serangan api. Tetapi ini sepenuhnya cukup untuk Su Tianyu. Tubuh melintas langsung dalam 1000 mil jauhnya. Pemilik makam darah itu sendiri berjalan keluar dari api dan mendarat di depan Su Tianyu. "Ya, kamu lebih memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku daripada mereka. Mengapa kamu tidak bergabung dengan makam darahku?" Di bawah satu orang, lebih dari 10.000 orang, seluruh universitas penciptaan 6 lebih buruk daripada kehilangan nyawamu di bawah bawahanku. Penguasa makam darah memandang Su Tianyu dan berkata, "Saya tidak berani tertarik pada Tuan, dan saya juga tidak ingin menjadi bawahan siapapun, apalagi sesuatu yang bukan manusia." Su Tianyu memandang makam penguasa darah dan berkata, dalam konfrontasi singkat, meskipun dia telah ditekan dan dipukuli oleh penguasa makam darah, Su Tianyu akhirnya menebak sesuatu tentang identitas penguasa makam darah, dan tentu saja tidak mungkin untuk menjadi bawahan orang ini. Pemilik makam darah sedikit terkejut, dan kemudian berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Dia berkata kepada Soul Blood dan Yue Feng, "Kamu pergi bersama dan singkirkan orang itu." Dengan Lord of the Blood Tome secara pribadi mengambil tindakan, Soul Blood dan Yue Feng pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Kekuatan Lord of the Blood Tome terlalu kuat, dan tindakan mereka malah menjadi beban. Ketika darah jiwa dan Yue Feng mendengar kata-kata ini, mereka mengangguk dan terbang langsung ke kejauhan. Dalam kehampaan, hanya dua orang yang tertinggal di sana, saling berguncang, tetapi niat membunuh tanpa akhir meledak langsung dari penguasa makam darah. Semuanya barusan hanyalah lelucon. Ini adalah hal yang sangat serius baginya untuk marah mati. Tidak bagus. 3-1. Tidak ada harapan untuk selamat sama sekali. Qilin merasakan kedua sosok itu bergegas menuju wakil Master Pavilion dari Pavilion Gelap, dan ingin pergi untuk membantu, tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Xiao Yan memandang Qilin dan berkata, "Senior, biarkan aku mengurus api di tubuhmu." Tanpa hambatan ini, kekuatan senior masih bisa pulih sedikit dalam waktu singkat, dan dia pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung seperti dia sekarang. Meskipun Qilin selalu menolak Xiao Yan tidak akan menyerah. Pasti ada pil obat pemulihan di tubuh Qilin, tetapi nyala api semacam ini mengikis tubuhnya, dan tidak ada cara untuk pulih. Oleh karena itu, hanya mungkin untuk mengembalikan keefektifan pertempuran dengan melucuti api ini. Pada saat ini, itu adalah saat yang mendesak. Jika dia tidak melakukan apa-apa, Qilin hanya bisa melihat dua Immortal Supremes lainnya mati dalam pertempuran, dan akhirnya dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan meninggalkan segalanya. Untuk Anda, saya harap ini mari kita semua bertahan hidup sekali." Qilin menepuk bahu Xiao Yan dan akhirnya mengambil keputusan. Xiao Yan memiliki kemampuan untuk menggabungkan api surgawi dan air surgawi, mungkin kali ini dia benar-benar dapat membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega ketika mendengar ini, tetapi dia segera menjadi gugup. Meskipun situasi yang berubah membuat Immortal Supreme di depannya menyetujui permintaannya, itu juga merupakan hal yang mengerikan. Jika Anda tidak baik, Anda akan melakukannya, kehilangan hidupmu.
Namun, apakah itu untuk membantu mantan Jenderal Kota Roh Kudus ini, pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi? Apakah itu untuk melawan penghinaan dari penguasa makam darah, atau untuk mencari disuner demi dirinya sendiri? Kali ini dia hanya bisa berhasil, tidak pernah gagal. Xiao Yan mengulurkan tangannya ke lengan Qilin yang patah, dan nyala api yang semula di lengan Qilin segera bergegas menuju Xiao Yan, dan rasa sakit yang tajam juga datang secara langsung. Xiao Yan buru-buru menyalakan api langit di tubuhnya lawan dan coba untuk memotong rasa sakit. Namun, lebih baik Xiao Yan tidak menjalankan Sky Fire-nya. Dengan gerakan ini, semua api di lengan yang patah bergegas menuju Xiao Yan, dan mereka bahkan lebih kuat dari api di lengan Qilin. Bersihkan. Rasa sakit di lengannya berangsur-angsur menghilang, menyebabkan senyum muncul di wajah Qilin. Namun, perubahan di tubuh Xiao Yan membuat kulit Qilin sangat berubah. Xiao Yan memiliki api langit di tubuhnya, dan Xiao Yan memperkenalkan api dari tubuhnya ke udara. Di dalam tubuh, api merah darah ini menganggap tindakan Xiao Yan sebagai provokasi. Lagi pula, mereka juga tersebar oleh api yang menempati peringkat ketiga di Sky Fire Ranking. Beberapa api tingkat rendah benar-benar mencoba menantang mereka, yang konyol. Namun, Qilin tidak berdaya saat ini, dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan Xiao Yan. Namun, yang mengejutkan Qilin, ketika Xiao Yan memasukkan api dari lengan yang patah ke tubuhnya, dia tidak berhenti, dan langsung menarik api dari dada Qilin. Sekarang situasinya tegang, Xiao Yan menyadari keinginan Qilin untuk memasuki pertempuran, oleh karena itu, dia tidak menghadapinya bagian demi bagian, tetapi langsung menarik semua api ke dirinya sendiri dan menyelesaikannya sekaligus. Tidak lama kemudian, api di dada Qilin juga berpindah ke tubuh Xiao Yan. Dua api berwarna merah darah berkumpul, tekanan Xiao Yan tiba-tiba meningkat beberapa kali. Kulit Xiao Yan juga memiliki bekas luka bakar yang samar. Namun, Xiao Yan menggertakkan giginya dan bertahan. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia harus bertahan. Ketika api merah darah meninggalkan tubuhnya, Qilin tidak memiliki sedikit pun kebahagiaan. Tetapi Dewa Tertinggi benar-benar meminta peri untuk membantunya menanggung rasa sakit ini, yang benar-benar memalukan. Namun, melihat Xiao Yan yang kuat dan pantang menyerah, Qilin juga memiliki sedikit harapan. Bukankah beruntung ada junior yang ulet di benua kejadian? Saya berharap dia bisa bertahan dan berhasil lolos dari bencana makam darah, mungkin dunia akan mengalami perubahan besar. Qilin menyesap pil obat. Tanpa nyala api, tubuhnya juga pulih dengan cepat. Tetapi, merasakan perubahan dari Master Pavilion gelap, dia tidak begitu peduli, dan langsung pergi ke pertempuran. Di kejauhan, ketika Qilin meninggalkannya, Xiao Yan masih memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun Qilin tidak perlu terkikis oleh api saat ini, tubuhnya masih sangat lemah saat ini, dan dia mungkin bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi dia masih akan kalah pada akhirnya. Kecuali jika ada keajaiban, sangat mungkin bahwa enam besar akan benar-benar kehilangan tiga dewa abadi hari ini. Ini jelas merupakan kerugian besar bagi enam besar. Namun, meskipun Xiao Yan memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya, hal terpenting baginya saat ini adalah menyelesaikan melahap api di tubuhnya. Jika tidak, tiga abadi tertinggi tidak mati, dan orang yang akan mati pertama akan mati, menjadi dirinya sendiri. Api yang membakar tubuh Xiao Yan. Api ini sangat panas dan tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri, mengikis tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, lengan Xiao Yan sudah bersinar dengan jejak cahaya, asap hitam, dan bahkan memiliki bau terbakar. Ketika dia berada di alam rahasia ruang dan waktu, Xiao Yan sudah merasakan kekuatan Ziwo, tempat kedua di peringkat api surgawi. Saat itu, Xiao Yan baru saja menembus Douxian, tetapi ketika dia menghadapi Ziwo, dia tidak tahan lagi. Sekarang, menghadapi api yang ditinggalkan oleh Sky Fire yang sebenarnya, rasa sakit Xiao Yan juga meningkat secara eksponensial. Di masa lalu, ada ginseng salju untuk membantunya menyembuhkan tubuhnya, tetapi kali ini, semuanya hanya bisa bergantung padanya, dan tidak ada yang bisa memberinya bantuan sedikit pun. Namun, karena pilihan seperti itu telah dibuat, Xiao Yan tidak akan menyesal, dia juga tidak akan mundur saat ini. Bukankah itu hanya rasa sakit? Bukankah ini ujian hidup dan mati? Bukannya dia tidak punya pengalaman, tapi dia ingin melihat siapa yang lebih baik. Ketika api berwarna merah darah di tubuh Xiao Yan terus membesar, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan segera menggabungkan beberapa jenis api dan Sky Fire, menyapu ke arah api berwarna merah darah.
Api merah darah ini memilih untuk menyerah pada dirinya sendiri, atau langsung keluar dari tubuhnya. Ketika kedua api itu bertabrakan, keringat menetes dari dahi dan punggung Xiao Yan, tapi itu hanya menguap dalam sekejap dan menghilang ke bagian langit dan bumi ini. Namun, dengan konfrontasi antara dua api, tubuh Xiao Yan menjadi sangat lemah, dan api di tubuhnya ditekan pada saat ini. Api merah darah itu benar-benar seperti bayangan Xiao Yan, telah mengikutinya dan tidak akan pergi. Bahkan ada kecenderungan samar untuk melawan tekanan Xiao Yan. Ledakan. Dalam kehampaan, penguasa makam darah dan Su Tianyu saling berhadapan lagi. Namun dalam konfrontasi ini, jelas bahwa penguasa makam darah berada di atas angin, dan nyala api merah darah menyembur langsung ke Su Tianyu. Di atas jubah Tianyu. Meskipun Qilin telah belajar dari masa lalu, Su Tianyu sangat berhati-hati. Bahkan jika dia mengkonsumsi sedikit lebih banyak dari kekuatannya sendiri, dia tidak ingin nyala api dari makam penguasa darah mengotori dirinya. Masih tidak bisa menghindari terkena api ini. Tetapi Su Tianyu bereaksi dengan sangat cepat. Dengan lambaian pedang panjangnya, jubahnya yang terbakar segera dipotong olehnya. Dan jubah pendek itu jatuh langsung dari langit dan dengan cepat berubah menjadi abu. Tetapi nyala api mendarat di tanah menjadi api, membakar semua zat yang tersisa dalam perang ini. Setelah konfrontasi ini, penguasa makam darah tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Su Tianyu, melainkan mengalihkan perhatiannya ke arah Xiao Yan. Di daerah ini, semua api yang tersebar oleh api surgawi ketiga di daftar api surgawi berada di bawah kendalinya. Jadi meskipun mereka berjauhan, penguasa makam darah masih bisa merasakan api yang menempel pada tubuh Qilin, lahir, dan dipindahkan ke Xiao Yan. Pemilik makam darah tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan memiliki keberanian seperti itu. Tentu saja, yang membuat pemilik makam darah semakin marah adalah bahwa Xiao Yan benar-benar mencoba melahap apinya sendiri. Api semacam ini dapat dengan mudah membunuh alam peri yang tak terhitung jumlahnya. Dia terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda mengakomodasi dia lagi dan lagi, Anda tidak akan benar-benar membunuhnya? Kemarahan muncul di wajah Lord of the Blood Tome. Tetapi karakter seperti apa Lord of the Blood Tome itu? Dia menahan amarahnya di saat berikutnya. Hal terpenting bagiku saat ini adalah menyingkirkan orang ini. Orang ini sangat aneh. Metode bertarung dan metode bertarungnya sangat berbeda dari manusia biasa. Terutama pedang di tangannya tidak akan terbakar ketika menghadapi apinya sendiri. Ini benar-benar aneh. Ini adalah pria yang rumit dan akan menjadi kesalahan besar untuk tidak membunuhnya. Meskipun Xiao Yan sedikit arogan, dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Paling-paling dia akan menderita sedikit darah dan daging. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan Immortal Supreme ini di depannya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, penguasa makam darah tidak lagi memiliki reservasi sedikit pun, dan dia tidak takut kekuatannya akan menarik perhatian negara adidaya. Setelah lewat Su Tianyu, yang berada di depan Lord of the Blood Makam, rasakan sedikit keputusasaan. Ya, jika kekuatan yang ditunjukkan oleh penguasa makam darah sebelumnya, dia memiliki harapan untuk bertarung, maka saat ini, mungkin tidak ada harapan untuk melarikan diri. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Karena kamu tidak ingin menyerah padaku, maka mati saja. Ketika Lord of the Blood Tome selesai mengatakan ini, dia mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan nyala api tiba-tiba muncul di Lord of the Blood Tome. Di depannya, seluruh langit berada dalam jangkauan terselubung api berdarah ini. Tidak perlu membunuh Su Tianyu, biarkan api di tubuhnya membakarnya. Setelah itu, api akan mengikutinya dan membakarnya menjadi abu. Apakah orang ini gila? Api semacam ini sangat menakutkan. Sekali tersebar, aku khawatir tidak ada satu pun dari binatang buas yang tinggal di sini yang bisa bertahan. Melihat nyala api di langit, Su Tianyu juga diam-diam berpikir khawatir. Namun, penguasa makam darah tidak khawatir sama sekali. Bagaimana mungkin seorang algojo yang dapat dengan mudah memerintahkan pembantaian peduli dengan kehidupan apapun? Api di langit bergegas menuju Su Tianyu, mencoba membakar tubuh Su Tianyu hingga bersih. Dan benar saja, ketika Su Tianyu khawatir, api yang memenuhi langit juga menjadi tidak terkendali, dan sebagian dari api itu jatuh langsung ke hutan jauh di bawah. Monster telah sepenuhnya menanggung bencana ini. Tuhan melonjak, dan kita akan bertarung. Jika tidak, kita tidak akan pandai berurusan satu sama lain. Darah jiwa memandang api di langit, dan mengetahui kemarahan Lord of the Blood Tome saat ini. Pavilion gelap mengambil inisiatif untuk menyerang yang terakhir.
Ada aura yang cukup untuk menghancurkan tanah di antara gerakan, dan Yue Feng dan Immortal Supreme lainnya tidak berani memiliki reservasi sedikit pun, dan langsung menggunakan kekuatan kuat mereka untuk menekan lawan mereka. Meskipun itu adalah situasi tiga kedua di sini, Qilin terluka parah saat ini, dan kekuatannya belum pulih sama sekali, dan dia tidak dapat menggunakan beberapa persen dari kekuatannya. Dengan tiga orang lawan dengan kekuatan penuh, mereka berdua secara langsung dirugikan. Sesosok menabrak langsung dari langit ke tanah. Itu adalah Su Tianyu. Namun, semua pakaian di tubuh Su Tianyu terbakar dan busuk, dan semua anggota tubuhnya dikendalikan oleh penguasa makam darah. Api berwarna merah darah itu terbakar. Pada saat ini, dia terbaring di tanah kesakitan. Jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah mati terbakar sejak lama. Ketika Su Tianyu dikalahkan, dua sosok lainnya juga dihancurkan langsung dari kejauhan. Itu adalah wakil pemilik paviliun gelap, dan Qilin. Keduanya terluka parah di bawah serangan darah jiwa. Tidak ada kekuatan bertarung. Darah jiwa memandang tiga orang yang tergeletak di tanah, melambaikan tangannya, dan segera tiga pedang panjang berwarna merah darah mengembun langsung, terbang ke arah tiga orang, dan menusuk titik-titik vital dari tiga orang. Ketiga orang ini semuanya Immortal Supremes. Ketika Blood Tome dan Great Six berperang, Immortal Supremes akan menjadi batu sandungan mereka. Oleh karena itu, saat ini, mereka harus memanfaatkan kesempatan besar ini dan membunuh mereka bertiga untuk menghindari masalah di masa depan. Pada saat kritis ini, di kejauhan, api merah darah di tubuh Xiao Yan perlahan menghilang, dan akhirnya benar-benar ditelan oleh Xiao Yan. Mungkin mereka bertiga tidak merasakan adegan ini, tetapi persepsi Master Makam Darah sangat jelas, memanggil. Tepat ketika tiga pedang panjang berwarna merah darah yang dibuat oleh Soul Blood hendak menebas tiga Immortal Supremes di depan mereka, Lord of the Blood Tome membuat gerakan langsung, dan tiga pedang panjang berbelok di tikungan dan menghilang. Api merah darah di tubuh Soul Blood Yue Feng dan tiga orang lainnya semuanya adalah sub-api, dan tentu saja mereka berada di bawah kendali Lord of the Blood Tome. Namun, penguasa makam darah sebenarnya mencegah darah jiwa memenggal tiga orang di depannya. Ini benar-benar hal yang tidak normal. Tuanku, ketiga orang ini sangat kuat. Sekarang ini adalah kesempatan untuk membunuh mereka. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan? Mata darah jiwa menunjukkan jejak. Tidak mau. Lord of the Blood Tome tidak menjawab Soul Blood, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Bahkan dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar melahap apinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Xiao Yan memiliki kemampuan untuk memadukan api surgawi dan air surgawi, itu di luar dugaannya bahwa nyala apinya sendiri ditelan oleh Xiao Yan. Jika ini benar-benar terjadi, maka ini adalah variabel, bahkan jika dia sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh Xiao Yan saat ini, agar tidak merusak rencananya yang melelahkan. Tetapi setelah memikirkannya, penguasa makam darah akhirnya ditekan, dorongan batinnya. Semakin baik Xiao Yan, semakin sesuai dengan keinginannya sendiri. Bagaimanapun, bahkan jika langit runtuh, dia akan menanggungnya terlebih dahulu. Lord of the Blood Tome melirik Su Tianyu di tanah, melambaikan tangannya, dan nyala api di tubuhnya segera meninggalkan tubuhnya pada saat ini dan bergabung ke dalam tubuh Lord of the Blood Tome. Ayo pergi, karena aku kalah, lepaskan kamu kali ini. Jika kamu berani menghalangiku lain kali, maka aku pasti akan membunuhmu. Melepaskan tiga musuh tidak berbeda baginya dengan melepaskan tiga semut. Namun, ini dengan cemas menghancurkan tiga orang di belakang Lord of the Blood Tome. Lord of the Blood Tome memiliki kekuatan besar, dan Lord of the Blood Tome secara alami tidak takut pada mereka. Tetapi jika mereka bertiga bertemu lagi, bahkan jika mereka bisa menang, saya khawatir mereka akan membayar mahal. Namun, kata-kata penguasa makam darah telah diucapkan, jadi mereka hanya bisa memilih untuk diam-diam membiarkan mereka bertiga pergi dari sini. Qilin dan mereka bertiga tidak percaya ketika mendengar kata-kata pemilik makam darah, terutama Qilin. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan pemilik makam darah kepada Xiao Yan saat itu. Tuhan benar-benar mengakui bahwa dia kalah, jadi apakah itu berarti bahwa Xiao Yan benar-benar menaklukkan api yang bahkan dia tidak bisa menaklukkannya? Ketika Qilin merasa Xiao Yan berhasil memadamkan api itu, ada sedikit kegembiraan di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Setelah mereka bertiga saling memandang, mereka segera bangkit dan berjalan ke arah Xiao Yan.
Tuan, apakah Anda benar-benar membiarkan mereka pergi seperti ini? Darah jiwa mengirimkan suara kepada Tuan Makam Darah, tetapi dia masih belum berdamai. Bahkan jika dia membuat marah Tuan Makam Darah, ada baiknya membunuh ketiganya dari mereka. Lord of the Blood Tome melirik ketiga Immortal Supremes dan berkata, setidaknya ada dua Immortal Supremes yang menatap ke sini. Mereka tidak bergerak saat ini, yang tidak berarti mereka akan selalu berdiri dan menonton. Meskipun saya tidak takut pada mereka, jika Anda benar-benar memperjuangkannya, maka saya pikir Anda bertiga akan mati di sini. Setelah rencana kita berhasil, membunuh mereka akan mudah. Dua puncak tertinggi abadi, bahkan jika itu adalah darah jiwa, mereka sedikit khawatir ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun Lord of the Blood Tome juga merupakan puncak dari Immortal Supreme, dan memiliki api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi, mereka juga akan terlibat jika mereka benar-benar pergi berperang, jadi lebih baik mencari alasan untuk membiarkan mereka pergi, dan kemudian membuat rencana setelah kembali ke makam darah. Keengganan asli juga menghilang dalam kata-kata Lord of the Blood Tome. Ketika Lord of the Blood Tome mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dia juga menyentuh saraf sensitif dari negara adidaya. Namun, mereka juga memiliki kekhawatiran, jadi mereka tidak pernah mengambil tindakan. Tetapi jika mereka melakukan segalanya, maka mereka akan mengabaikannya, semuanya. Qilin datang ke sisi Xiao Yan, dan Xiao Yan juga perlahan membuka matanya, dengan semburan kegembiraan di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini pasti situasi hidup dan mati. Tetapi, meskipun prosesnya berubah menjadi sedikit, endingnya benar-benar tak terduga. Terutama setelah dia melahap api Lord of the Blood Tome. Blood Tome benar-benar mengakui bahwa dia telah kehilangan dan melepaskan tiga Immortal Supremes di depannya, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Ikuti aku. Qilin meraih bahu Xiao Yan dan ingin membawa Xiao Yan keluar dari sini. Xiao Yan bisa melahap api dari makam penguasa darah. Orang seperti itu pasti sangat penting bagi enam besar, jadi dia harus bawa dia bersamanya. Namun, Xiao Yan perlahan melepaskan tangan Qilin dari tangannya dan berkata kepada Qilin, cinta senior. Xiao Yan mengingat di dalam hatinya. Tapi Xiao Yan telah berjanji pada penguasa makam darah. Ini aku akan berada di sisinya. Untuk sementara. Jadi saya tidak bisa pergi dengan senior. Senior harus cepat. Xiao Yan tidak tahu bahwa masih ada dua pembangkit tenaga puncak tertinggi abadi yang menonton di sini. Jika dia dan Qilin pergi dari sini, maka penguasa makam darah pasti akan marah. Pada saat itu, mereka berempat mungkin tidak bisa pergi dari sini sendirian. Terlebih lagi, pemilik makam darah langsung menghancurkan kota salju. Tetapi batu giok darah yang diberikan Gu Xuantong tidak hilang, jadi sekarang saya khawatir hanya pemilik makam darah yang tahu keberadaan Suner. Little Doctor Immortal tidak ada di sini, jadi kemungkinan besar mereka telah diselamatkan oleh mereka. Pada saat ini, Xiao Yan lega. Sekarang, di luar dugaan Xiao Yan untuk bisa membiarkan ketiga Immortal Supremes pergi dari sini. Selanjutnya, yang harus dia lakukan adalah tetap berada di sisi penguasa makam darah. Ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan Sun Eh. Kata-kata Xiao Yan langsung mengejutkan Qilin, tetapi dia juga samar-samar banyak menebak. Peri medis kecil itu diburu oleh pemilik makam darah, tetapi Xiao Yan dapat hidup dengan aman di depan pemilik makam darah. Satu alasannya adalah hubungan antara pemilik makam darah dan Xiao Yan. Qilin masih mencari sesuatu, tetapi dihentikan oleh Su Tianyu, dan menyeretnya ke kejauhan. Karena Xiao Yan tidak dalam bahaya, tidak perlu tinggal di sini. Jika tidak, setelah Lord of the Blood Tome memalingkan wajahnya, maka mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini lagi. Tiga sosok dengan cepat menghilang dari mata Lord of the Blood Tome. Ketika ketiga sosok itu pergi, ada riak di ruang tertentu, dan kedua sosok itu pergi dari sini diam-diam. Penguasa makam darah memandang darah jiwa dan berkata, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadapmu dalam waktu singkat. Kamu harus kembali ke kota makam darah dengan cepat. Jangan keluar tanpa perintahku. Ketika tiga darah jiwa mendengar kalimat ini, mereka mengangguk. Berita di sini diharapkan segera menyebar. Pada saat itu, semua pasukan tingkat super juga akan mengambil tindakan. Setelah semua pasukan tingkat super mengepung mereka, maka mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kota makam darah berbeda. Ada dunia mereka di sana, dan ada penghalang alami di sana. Bahkan jika itu adalah negara adidaya, sama sekali tidak ada cara untuk menghancurkannya. Xiao Yan, yang berjalan menuju Lord of the Blood Tome, juga sedikit bersemangat.
tempat paling misterius di dunia, apakah Blood Tomb City akhirnya akan mengungkap tabir misteriusnya? Tempat macam apa itu, sehingga semua negara adidaya tidak berdaya? Namun, kata-kata Lord of the Blood Tomb selanjutnya seperti menuangkan air dingin ke Xiaoyan. Ikutlah denganku, aku akan membawamu untuk bertemu dengan beberapa orang. Beberapa dari orang-orang ini yang kamu kenal, tetapi beberapa yang tidak kamu kenal. Tetapi bagaimanapun juga, kamu akan bersama untuk jangka waktu berikutnya. Biarlah, hal buruk untuk kamu lihat dan lihat. Pemilik makam darah tidak punya rencana untuk membawa Xiaoyan ke kota makam darah saat ini. Di pegunungan tertentu, 5 sosok berdiri di antara puncak. Melihat ke bawah dari sini, ada lautan api, dan lautan api mengamuk di sini selama sehari semalam sebelum padam secara bertahap. Namun, saat ini, pegunungan di depan mereka berwarna abu-abu, dengan beberapa gumpalan asap biru naik dari waktu ke waktu, yang sangat sunyi. Dan 5 orang yang berdiri di atas gunung secara alami adalah wakil Master Pavilion dari Pavilion Gelap, Sutianyu, dan Kilin, dan satu adalah peri medis kecil, dan yang lainnya secara alami Lin Xiu yang datang ke sini bersama Xiaoyan. Pada awalnya, Sutianyu sudah datang ke sini ketika Immortal Supreme menyerang Lin Xiu. Pada saat itu, dia juga menggunakan kemampuan untuk menghentikan waktu untuk menyelamatkan Lin Xiu dengan mayat dan membiarkan Lin Xiu menghindar. Namun, meskipun malapetaka ini telah dihindari, itu tidak lebih menyakitkan daripada kematian. Dia memiliki pasangannya di kota salju. Tetapi sekarang, setelah bencana, kota salju langsung dihancurkan dalam api, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Pukulan semacam ini memang merupakan pukulan besar bagi Lin Xiu. Sutianyu memandang Master Pavilion dari Pavilion Gelap di depannya dan berkata, kali ini tidak termasuk dalam bantuan itu. Pikirkan tentang itu, apa yang ingin saya lakukan untuk Anda? Tentu saja, itu juga ada di dalam diri saya. Ketika Anda mengetahuinya, hancurkan potongan batu giok yang saya berikan kepada Anda, dan saya secara alami akan datang kepada Anda. Ketika Sutianyu selesai mengatakan ini, dia berjalan langsung ke kejauhan. Meskipun Lord of the Blood Tomb telah mengusir api dari tubuhnya, dia masih memiliki sedikit banyak luka di tubuhnya. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi, lebih lama. Wakil Master Pavilion Gelap memandang Sutianyu dan berkata, kamu telah melihat kekuatan makam darah, tidak bisakah kamu tinggal dan bertarung melawan makam darah bersama kami? Lagi pula, selama makam darah tidak dihancurkan, akan ada banyak orang setiap saat orang dibantai. Kekuatan tempur Sutianyu mungkin masih lebih tinggi dari miliknya. Jika Sutianyu pergi seperti ini, pasti akan menjadi kerugian besar. Itu urusanmu, bukan milikku. Aku akan mengambil tindakan untuk pembaruan tercepat, hanya karena aku berutang budi padamu. Bantuan sudah berakhir, dan kita hanya orang yang lewat. Mereka yang tidak mengenalku, hidup dan mati mereka berhubungan denganku. Apa-apaan ini? Ketika Sutianyu selesai mengatakan ini, dia berencana untuk pergi. Namun, saat berikutnya, sebuah suara dengan sedikit kemarahan terdengar. Terlalu dini bagi Anda untuk ingin pergi saat ini. Yang Mulia juga telah berperang melawan penguasa makam darah. Saya ingin tahu apakah ada informasi berguna yang dapat Anda berikan kepada kami. Setelah gelombang fluktuasi ruang, 2 sosok muncul langsung di sini, tetapi tidak ada banyak kesopanan dalam nada mereka. Keduanya terlihat seperti orang parubaya, dan mereka bahkan tidak memiliki fluktuasi dalam semangat juang. Tetapi semakin mereka seperti ini, semakin banyak orang merasa bahwa keduanya luar biasa. Ada 3 Immortal Supremes di sini, tetapi tidak ada yang pernah merasakan keberadaan kedua orang ini sebelumnya, cukup untuk melihat kengerian kekuatan mereka. Namun, meskipun kekuatan kedua orang ini kuat, Sutianyu tidak tergerak sama sekali. Jika Anda ingin tahu, pergilah ke pemilik makam darah dan cari tahu. Setelah mengatakan ini, Sutianyu langsung merobek ruang dan menghilang. Kedua orang itu melihat pemandangan ini dengan ekspresi tidak senang, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak banyak bicara. Tidak apa-apa jika dia tidak ingin mengatakannya, tetapi kalian berempat harus tahu sesuatu, jadi ikutlah denganku. Setelah Sutianyu pergi, orang di sebelah kiri memandang keempat orang itu. Ketika mereka selesai mengatakan ini, mereka juga menunjukkan sedikit nafas. Itu tidak terlihat biasa lagi. Itu hanya nafas yang membuat wakil Master Pavilion dari Pavilion Gelap dan Kilin, yang merupakan makhluk abadi tertinggi, memiliki beberapa warna. Perubahan. Di sisi lain, Little Doctor Immortal dan Lin Xiu sedikit goyah, bersembunyi di belakang mereka berdua dan nyaris tidak memegang tubuh mereka.
Namun, nada suaranya lebih merupakan perintah. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah tokoh besar di daratan, dan sekarang mereka adalah sekelompok kecil orang yang berdiri di atas. Jika mereka tersapu satu demi satu, maka kemarahan di hati mereka juga akan berkurang, itu akan keluar. Namun, meskipun dia diancam, wakil Master Pavilion dari Pavilion Gelap jelas tidak berniat untuk segera menyerah. Kekuatan keduanya memang luar biasa. Aku tidak tahu siapa kamu. Kemana kamu akan membawa kami? Bukti apa yang kamu miliki? Meskipun saya tahu bahwa keduanya bukan musuh, itu selalu merupakan hal yang baik untuk berhati-hati. Saya adalah kepala tetua keluarga Murong, dan ini adalah patriark keluarga Lan. Daerah ini berada di persimpangan wilayah afiliasi keluarga Murong dan keluarga Lan, dan kami yang bertanggung jawab. Kami akan membawa Anda ke kota Roh Kudus, di mana ada beberapa pemimpin dari negara adidaya besar semuanya berkumpul. Makam darah adalah musuh kita bersama. Saya tidak berpikir Anda tidak mengetahui berita apapun tentang makam darah. Keluarga Murong di sebelah kiri mengeluarkan liontin batu giok dan berkata, "Ini memang simbol status keluarga Murong," kata Kilin. Sebagai mantan jenderal kota Roh Kudus, dia secara alami sangat jelas tentang simbol status setiap keluarga. Master Pavilion dari Pavilion Gelap mengangguk, dan kemudian berkata kepada Lin Xiu dan Xiao Yixian, "Bagaimana kabar kalian berdua? Dapatkah Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui?" Kedua dewa abadi mengetahui hal-hal yang sangat terbatas, tetapi Xiao Yixian berbeda. Dia adalah satu-satunya yang selamat di kota salju. Tidak ada yang tahu semua yang terjadi di kota salju lebih baik daripada dia. Peri medis kecil itu memandang kepala tetua keluarga Murong dan patriark keluarga Lan di depannya dan berkata, "Saya dapat memberitahu Anda semua yang saya tahu, tetapi saya memiliki satu syarat." Pemimpin klan Lan memandang dokter kecil itu dan berkata, "Gadis kecil, benar-benar berani untuk berani bernegosiasi dengan kami saat ini. Jika kami tidak mau, maka Anda harus menanggung puluhan ribu hutang darah. Lagi pula, penguasa makam darah Anda tahu betapa kejamnya itu." Xiao Yixian memandang patriark keluarga Lan dan berkata tanpa rasa takut, "Saya dapat mengabaikan kehidupan orang lain, saya hanya perlu hidup sendiri. Saya satu-satunya yang selamat di Snow Trading City, dan saya tahu pemilik darah itu. Tujuan dari operasi ini, kekuatan dari Lord of the Blood Tomb dan kekuatan tempur dari Blood Tomb, saya pikir berita ini sangat penting bagi Anda." Kata-kata yang keluar segera mengejutkan patriark keluarga Lan dan tetua pertama keluarga Murong. Mereka menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mencari tahu informasi ini, tetapi tidak ada petunjuk. "Mari kita bicarakan. Jika permintaanmu masuk akal, aku bisa menyetujuimu atas nama pribadi. Tentu saja, jika kondisimu terlalu keras, maka aku punya cara lain untuk mendapatkan berita darimu," kata patriark keluarga Lan. Setelah mendapatkan janji, Xiao Yixian tahu bahwa ini adalah batasnya, dan segera berkata kepada patriark keluarga Lan, "Saya tidak peduli apa yang terjadi setelah makam darah, saya ingin Anda melindungi keselamatan seseorang." "Siapa?" Baik patriark keluarga Lan maupun patriark keluarga Murong tidak akan mengira bahwa Xiao Yixian akan membuat permintaan seperti itu. Awalnya, mereka berpikir bahwa peri medis kecil akan meminta beberapa ramuan obat, keterampilan bertarung, atau hal lain yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Jika hanya hal-hal ini, maka dengan latar belakang kekuatan super, itu bisa dilakukan dengan mudah. Namun, wakil pemilik pavilion gelap tidak terkejut dengan kata-kata peri medis kecil. Jika dia menebak dengan benar, peri medis kecil berharap untuk melindungi Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yixian tampaknya telah menemukan orang yang salah kali ini, tetapi tampaknya telah menemukan orang yang tepat lagi. Pasti ada duel puncak antara Bloodgrave City dan negara adidaya. Pada saat itu, saya takut di bawah Immortal Supreme adalah semua semut. Pada saat itu, jika tidak ada perlindungan dari Immortal Supreme, pasti akan menjadi riak di medan perang. Xiao Yan menggunakan hidupnya untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan hidup. Xiao Yixian tidak dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa menggunakan apa yang bisa dia pegang untuk mencari perlindungan bagi Xiao Yan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Xiao Yan. Itu juga yang harus dia lakukan untuk Xiao Yan. Namanya Xiao Yan. Bahkan jika aura yang berasal dari kedua orang ini memberinya banyak tekanan, Xiao Yixian melihat kedua pembangkit tenaga puncak tertinggi abadi di depannya, tetapi dia tidak bergeming sama sekali. Dia tahu bahwa begitu dia tersentak saat ini, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk melindungi Xiao Yan.
Patriark keluarga Lan memandang peri medis kecil dan terdiam, sementara kepala tetua keluarga Murong mengerutkan kening, dan kemudian berkata, "Gadis, kamu tahu bahwa semua keluarga afiliasi keluarga Lan dibantai secara tidak langsung karena Xiao Yan. Permintaanmu adalah terlalu banyak." Wajah Xiao Yixian berubah ketika dia mendengar kalimat ini, tetapi setelah menggigit bibirnya, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa penguasa paviliun gelap khawatir menemukan orang yang salah secara alami karena masalah ini. Bagaimanapun, kematian keluarga yang berafiliasi adalah kematian bagi negara adidaya manapun. Dan menemukan orang yang tepat secara alami karena keluarga Lan dan keluarga Murong tidak memiliki hubungan yang baik dengan alchemis Guild. Kepala tetua keluarga Murong memandang patriark keluarga Lan dan berkata, "Jika Anda tidak menerimanya, saya dapat menerimanya sebagai ganti keluarga Murong." Kepala tetua keluarga Murong mengetahui kekhawatiran Patriark Lan, jadi dia menawarkan solusi. Tetapi Patriark Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berpikir Patriark Murong akan pergi ke makam darah dengan mudah, tetapi kota makam darah. Tapi aku punya alasan kenapa aku harus pergi. Karena itu masalahnya, maka terserah padaku untuk melakukannya." Setelah merenung, Patriark keluarga Lan akhirnya setuju. Siapa yang membiarkan dirinya memiliki putra yang tidak efektif, dan dia juga memiliki urutan makam darah di tubuhnya, dan dia harus pergi ke makam darah secara pribadi untuk merasa nyaman. Tapi, kepala tetua keluarga Murong ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tidak memvetonya. Bagaimanapun, pemimpin keluarga Murong telah patah hati untuk sementara waktu, dan keluarga Murong mungkin dikirim oleh dewa tertinggi, tetapi sama sekali bukan patriark keluarga Murong. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan menyelamatkan hidupnya. Jika kamu tidak memiliki persyaratan lain, maka ayo pergi ke kota Roh Kudus. Patriark keluarga Lan memandang Xiao Yixian dan yang lainnya. Melihat bahwa tuan keluarga Lan setuju, Xiao Yixian menghela nafas lega. Sebagai pemimpin negara adidaya, setidaknya reputasi ini masih ada, jadi Xiao Yixian tidak khawatir. Melihat reruntuhan di kaki gunung, sosok Xiao Yan teringat lagi di benak Xiao Yixian. Hanya ada begitu banyak yang bisa saya lakukan. Tidak peduli berapa banyak kesulitan dan rintangan di depan, saya harap Anda aman dan sehat. Setelah waktu yang lama, mereka berempat menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa tidak ada tuntutan lagi. Semua yang dilakukan makam darah sudah cukup untuk membawa bencana besar ke daratan, jadi mereka bersedia membagikan apa yang mereka ketahui. Melihat bahwa mereka berempat tidak keberatan, keluarga Lan melambaikan tangan mereka sesuka hati, dan kekuatan yang kuat segera menyeret tubuh mereka berempat. Saat berikutnya, sosok mereka berenam menghilang langsung dari sini. Saya tidak berpikir bahwa wanita itu benar-benar penyayang dan benar. Dia bisa membuat permintaan seperti itu di bawah paksaan dua abadi. Setelah gelombang fluktuasi ruang, dua sosok berjalan langsung. Itu adalah Lord of the Makam Darah dan Xiao Xiao Peradangan. Xiao Yan melihat ke tempat di mana keabadian medis kecil itu pergi, tetapi tidak menjawab kata-kata penguasa makam darah, tetapi batu yang tergantung di hati Xiao Yan telah jatuh, dan tempat di mana keabadian medis kecil itu pergi. Waktu, ada kekuatan super. Kekuatan inti dari, saya khawatir bahkan makam darah tidak akan mudah ditembak. Lord of the Blood Tome memandang Xiao Yan dan berkata, "Ini adalah permintaan terakhirmu. Selanjutnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saatnya membawa Anda bertemu dengan beberapa teman." Xiao Yan memandang Tuan Makam Darah dan berkata dengan dingin, "Apa tujuan menjagaku di sisimu?" Lord of the Blood Tome tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan, tetapi mengulurkan tangan dan meraih bahu Xiao Yan. Setelah gelombang ruang, Xiao Yan dan Lord of the Blood Tome menghilang langsung di tempatnya. Xiao Yan ditangkap oleh pemilik makam darah. Dia hanya tahu bahwa pemilik makam darah membawanya melalui ruang dengan cepat, tetapi Xiao Yan tidak tahu lokasi persisnya. Tapi jelas bahwa dia sudah lama pergi, jauh dari lokasi Snow Stepping City. Akhirnya, setelah periode siksaan, penguasa makam darah membawa Xiao Yan ke sebuah kota. Tempat apa ini? Ketika Xiao Yan baru saja berdiri teguh, dia tidak sabar untuk bertanya kepada penguasa makam darah. Kota ini tidak besar, tetapi memiliki skala tertentu. Sebagian besar orang di sini memiliki kekuatan di bawah Dosian, tetapi ada juga beberapa orang yang kekuatannya di atas Dosian. Kekuatan jiwa penguasa makam darah menyapu seluruh kota, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, "Di kota ini ada negeri dongeng puncak, satu negeri dongeng kelas atas, tiga negeri dongeng kelas menengah,
dan ada lebih dari 100.000 orang. Jika Anda tidak dapat menyelamatkan orang-orang ini, itu tergantung pada seberapa kuat Anda. Penguasa makam darah memandang Xiao Yan dengan seringai di sudut mulutnya, tapi cibiran inilah yang membuat Xiao Yan bergidik. Mungkinkah penguasa makam darah benar-benar berniat mengubah kota ini menjadi lautan darah seperti kota salju? Apa yang kamu coba lakukan? Bukankah itu cukup untuk membantai sebuah kota? Xiao Yan memandang penguasa makam darah dan bertanya pada saat ini, mengabaikan perbedaan antara dia dan penguasa makam darah. Jangan khawatir, aku hanya berharap kita tidak ingin orang-orang mengganggu kita. Apakah mereka hidup atau mati? Itu semua tergantung pada kinerjamu. Lawanmu ada di sini. Penguasa makam darah memandang Xiao Yan dan berkata. Namun, ketika penguasa makam darah selesai mengatakan ini, fluktuasi energi yang hebat menyebar langsung, dan lapisan penghalang energi seperti menginjak kota salju muncul tepat di atas kota ini. Melihat lapisan penghalang energi di langit, hati Xiao Yan secara bertahap tenggelam ke dasar lembah. Xiao Yan sudah merasakan kengerian lapisan penghalang energi ini ketika dia menginjak kota salju. Pembaruan tercepat sekarang, saya khawatir tidak ada seorang pun di kota ini yang bisa pergi dari sini. Namun, dari keterkejutan ke keterkejutan, Xiao Yan segera tenang, setidaknya sesuai dengan niat penguasa makam darah, dia masih memiliki kesempatan untuk menghindari kota ini dibantai. Dia juga harus bekerja keras untuk melakukannya, jika tidak, dengan kekuatan mengerikan dari Lord of the Blue Tomb, kota yang tidak memiliki keabadian tertinggi ini akan langsung dihancurkan dalam sekejap. Kekuatan jiwa Xiao Yan segera pergi ke kejauhan. Tiba-tiba, beberapa sosok bergegas dari rumah penguasa kota di kota ini, dan muncul di depan Xiao Yan dan penguasa makam darah tidak lama kemudian. Ini adalah 3 roh peri tingkat rendah, meskipun mereka bukan pembangkit tenaga listrik teratas di kota ini, mereka jelas merupakan kekuatan tempur yang kuat. Siapa kamu? Apa maksudmu dengan datang ke wilayah keluarga sangguan kami? Tatapan peri menyapu Xiao Yan dan penguasa makam darah, dan akhirnya berkata kepada penguasa makam darah. Dalam persepsinya, kekuatan Lord of the Blood Tomb jauh melampaui Xiao Yan. Meski memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Xiao Yan tidak berbicara, 3 orang di depannya secara alami bukan orang yang dicari oleh penguasa makam darah untuk menjadi lawannya. Setelah melahap api Lord of the Blood Tomb di Qilin, kekuatan Xiao Yan telah berhasil mencapai alam roh peri kelas menengah. Meskipun Xiao Yan tidak mengatakannya, pemilik makam darah tidak akan jelas, ketiga orang ini seperti 3 bayi di Xiao Yan dan bisa dibunuh seketika. Lord of the Blood Tomb melirik 3 orang di depannya, dan kata-kata dingin itu disampaikan secara langsung. Biarkan Sangguan Longhua keluar untuk menemuiku. Pemilik makam darah memandangi 3 alam roh abadi di depannya tanpa jejak kesopanan, tetapi ada sedikit ketidaksabaran dalam nada suaranya. Betapa mulianya identitas tuan muda kita, bagaimana kamu bisa melihatnya ketika kamu melihatnya? Negeri dongeng lain yang kesal mengucapkan kalimat ini hampir tanpa berpikir. Belum lama ini, posisi Sangguan Longhua sebagai tuan muda klan sepenuhnya ditentukan, dan sekarang tidak ada seorang pun di kota ini yang berani memanggil nama putranya secara langsung. Ini benar-benar keluarga Sangguan, tetapi sesosok muncul di benak Xiao Yan, tetapi segera Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, jika orang bodoh ini berani berbicara dengan penguasa makam darah seperti ini, maka pada dasarnya dia bisa pergi ke neraka. Benar saja, ketika penguasa makam darah mendengar kalimat ini, dia menamparkan tubuh alam roh abadi dengan tamparan, dan tiba-tiba sosok itu terlalu mati untuk mati. Apa kekuatan ini? 2 alam roh abadi lainnya melihat pemandangan ini, seluruh tubuh bergetar sedikit, tidak bisa bergerak. Keluarga Sangguan telah memerintah kota ini selama ratusan tahun, dan keluarga Sangguan memiliki sedikit hubungan dengan negara adidaya. Selain itu, keluarga Sangguan rendah dan jarang bermusuhan dengan orang lain, jadi umumnya tidak ada yang akan mengganggu Sangguan keluarga. Namun, saat ini, tampaknya masalahnya tidak kecil. Aku tidak ingin mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya. Penguasa makam darah memandang negeri dongeng di depannya dan berkata, kami akan pergi untuk memberitahu tuan muda segera. Kedua alam roh abadi memandang penguasa makam darah dan berkata dengan tergesa-gesa dan gemetar. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia buru-buru kembali ke aula utama. Xiao Yan berdiri di samping Lord of the Blood Tomb, dan samar-samar menebak bahwa Sangguan Longhua yang disebutkan oleh Lord of the Blood Tomb harus menjadi lawan yang dia temukan untuknya. Hanya, mengapa penguasa makam darah melakukan ini?
Juga, sekarang Lord of the Blood Tome telah melepaskan Immortal Supremacy itu. Apakah Lord of the Blood Tome tidak takut bahwa negara adidaya akan langsung mengirimkan kekuatan tempur yang kuat untuk membunuhnya? Bagaimanapun, di luar kota makam darah adalah dunia mereka. Tetapi begitu Anda memasuki kota makam darah, sulit untuk diprediksi. Negara adikuasa tidak akan memahami kebenaran ini. Namun, pemilik makam darah tidak melarikan diri, tetapi membawa Xiao Yan ke sini. Mungkinkah ada sesuatu di sini yang membuatnya begitu penting? Seharusnya tidak. Namun, Xiao Yan terlalu malas untuk memikirkannya. Yang harus dia lakukan saat ini adalah menunggu dengan tenang. Namun, yang ditunggu oleh Xiao Yan dan penguasa makam darah bukanlah Sangguan Yulong yang dikatakan penguasa makam darah, tetapi formasi besar keluarga Sangguan. Meskipun Lord of the Blood Tome telah mengisolasi seluruh kota dari dunia luar saat ini, formasi perlindungan klan keluarga Sangguan masih bisa diaktifkan. Xiao Yan dan pemilik makam darah berdiri di langit, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat perubahan dalam keluarga Sangguan. Mengikuti pergerakan orang-orang itu, formasi besar secara bertahap muncul di depan Xiao Yan. Namun, meskipun formasi ini telah mengumpulkan semangat juang dari banyak anggota keluarga Sangguan, tampaknya sangat mengesankan. Tetapi setelah melihat formasi 4 sinyal dari senior di kota Jingxin, Xiao Yan sedikit takut tetapi tidak takut. Terlebih lagi, ada juga Blood Grave Lord di sisinya. Namun, yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Lord of the Blood Tome melihat formasi pertahanan di depannya dan tidak segera mengambil tindakan, tetapi perlahan-lahan menyaksikan formasi di depannya secara bertahap terbentuk. Tidak peduli seberapa kuat formasi hebat ini, dia hanya perlu satu pukulan untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, di langit di atas keluarga Sangguan, ada seseorang yang berdiri. Orang ini adalah kepala keluarga Sangguan, Sangguan Jing. Patriark Sangguan memandang dua orang di langit, membungkuk dan berkata, "Senior, Xiaoer telah meninggalkan rumah Sangguan dan tidak dapat melihat senior. Jika ada sesuatu untuk pendahulu, saya bersedia melakukannya di tempat dari Xiaoer." Sangguan Jing memandang penguasa makam darah dan berkata dengan hormat. Ketika pihak lain datang ke pintu, dia sudah tahu identitas pihak lain. Namun, saat ini, sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin untuk menyerahkan putranya, terutama putra ini masih sangat baik. Penguasa makam darah memandang Sangguan Jing, matanya masih dingin, dan berkata, "Penjaga klan Anda tidak dapat menyelamatkan Anda. Minta Sangguan Longhua untuk keluar menemui saya. Jika tidak, saya akan menghancurkan keluarga Sangguan Anda hari ini." Lord of the Blood Tome baru saja mengucapkan kalimat seperti itu, tetapi dengan setiap kata yang dia ucapkan, sebuah kekuatan ditransmisikan ke formasi besar di depannya. Ini adalah prestise dari Immortal Supreme Peak, ledakan kemarahan saja sudah cukup untuk membuat shock. Pada saat ini, di aula samping keluarga Sangguan, sesosok memandang Lord of the Blood Tome di langit, seolah-olah jiwanya telah ditekan dan tidak dapat melihat secara langsung. Tetapi ketika matanya tertuju pada Xiao Yan, itu berubah menjadi kegilaan histeris. Ini dia, aku benar-benar melihatnya saat ini. Sosok itu memandang Xiao Yan, ingin menghancurkan Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Ketika dia meninggalkan keluarga untuk berlatih, dia kebetulan bertemu Xiao Yan. Jika bukan karena keberadaan Ordo Makam Darah, dia pasti sudah mati. Tapi akibatnya atau kehilangan sesuatu, kehilangan kemampuan tertentu, dan menjadi bahan tertawaan keluarga. Selama bertahun-tahun, dia terus memperkuat kekuatannya, menanggung penghinaan dan bertahan, hanya untuk menghapus penghinaan ini. Namun, kekuatan Xiao Yan telah menembus untuk menjadi Dou-Xian, dan jarak antara keduanya tidak menyempit, tetapi melebar. Orang yang bersembunyi di aula samping ini secara alami tidak lain adalah Sangguan Yulong yang ditemui Xiao Yan di tempat kerusuhan. Di masa lalu, Sangguan Yulong meninggalkan keluarga sendirian dan pergi ke tempat kerusuhan untuk berolahraga. Awalnya, dengan latar belakang keluarga dan bakatnya, dia tidak akan pernah kalah begitu parah. Tetapi sangat disayangkan dia bertemu dengan Xiao Yan yang sesat. Meskipun dia mendapat Ordo Makam Darah secara kebetulan sebelum pertempuran dengan Xiao Yan, sayangnya, dia masih dikalahkan oleh Xiao Yan. Sebagai pecundang, iblis alami diganggu. Rumbai perak di tangan Wenlin juga direbut oleh Xiao Yan dari tangan Sangguan Yulong saat itu. Sangguan Yulong, yang kalah telak di tanah kerusuhan, tidak lagi memiliki pijakan di tanah, dan hanya bisa memilih untuk kembali ke keluarganya sendiri, untuk mendorong dirinya bekerja lebih keras. Awalnya berpikir bahwa mengandalkan sumber daya keluarga, Xiao Yan bisa lulus.
Namun sayangnya, keluarga itu mencibir padanya dan saling menekan di mana-mana. Dia menaruh semua rasa sakit karena semua hal ini membawanya ke kepala Xiao Yan. Namun, meskipun Sangguan Yulong sangat marah saat ini, dia juga telah belajar untuk bersabar selama bertahun-tahun dan bagaimana bertahan dalam kesulitan. Tahun-tahun ini juga membuatnya jauh lebih pintar, dan sekarang kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui dia. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkan Xiao Yan, tetapi dia diam-diam dapat menemukan peluang. Dia memikirkan Xiao Yan sepanjang waktu, dan dia seharusnya sudah melupakan dirinya sejak lama. Ini adalah kesempatan. Suatu hari, dia akan membuat Xiao Yan membayar harga yang sama. Sangguan Yulong mengertakkan gigi dan secara bertahap mengalihkan pandangannya ke aula tengah, dengan sedikit kecemburuan di matanya. Ada juga seseorang di sana, orang ini agak mirip dengan Sangguan Yulong, tetapi dia sedikit lebih percaya diri dan sombong. Dia adalah Sangguan Longhua, dan dia juga orang yang dicari oleh penguasa makam darah kali ini. Dia seperti mutiara yang mempesona di keluarga Sangguan. Seperti bintang-bintang yang memegang bulan, dia adalah kebanggaan keluarga Sangguan. Dia adalah seorang jenius dari satu generasi. Dia tidak menerima pil obat keluarga yang dapat meningkatkan kekuatannya, tapi hanya berjalan dari bawah selangkah demi selangkah seperti sebelumnya. Sangguan Longhua telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia telah kalah 9 dari 10 pertempuran. Mungkin, beberapa orang mengatakan bahwa orang seperti itu harus menjadi pemborosan, bukan generasi jenius sama sekali. Ya, itu benar. Saat itu, seluruh keluarga Sangguan juga berpikir begitu. Tidak ada yang mengira Sangguan Longhua adalah seorang jenius, tetapi mereka semua mengira dia sia-sia. Namun, ketika Sangguan Longhua benar-benar menunjukkan kekuatannya, dialah yang berhasil menjadi negeri dongeng setelah menerobos pertempuran abadi. Pada saat itu, Sangguan Longhua menjadi terkenal dalam pertempuran. Kalahkan beberapa alam peri kelas menengah dengan alam peri kelas rendah, dan bertarung melawan alam peri kelas tinggi dalam posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika alam peri puncak melawan Sangguan Longhua, dia bisa pergi dengan selamat. Dengan kata lain, ketika itu hanya negeri dongeng tingkat rendah, Sangguan Longhua sama sekali tidak takut pada siapapun di keluarga Sangguan. Ini adalah rekor Sangguan Longhua. Segala sesuatu tentang pertempuran Sangguan Longhua telah ditemukan lagi. Tantang Kaisar dengan kekuatan alam roh Kaisar, dan tantang alam roh abadi dengan kekuatan Kaisar. Ya, itu saja, semua orang hanya tahu bahwa Sangguan Longhua dikalahkan, tetapi tidak ada yang peduli siapa lawannya. Namun, setelah kegagalan berulang kali, ketekunan Sangguan Longhua menjadi lemah. Ketika dia berdiri di atas, dia bisa memandang rendah orang-orang di level yang sama. Jenius yang tak terhitung jumlahnya mengklaim menang dalam 100 pertempuran, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Apa gunanya menemukan beberapa orang yang bisa Anda kalahkan untuk melatih diri sendiri? Tidak ada kemajuan sama sekali, hanya mereka yang berani menantang yang kuat dan mengalami kegagalan yang memenuhi syarat untuk menjadi yang terkuat. Ini adalah cara Sangguan Yulong, tetapi, sayangnya, justru karena ketekunan Sangguan Yulong, roh ini ditargetkan oleh penguasa makam darah. Selama salah satu sesi pelatihan Sangguan Yulong, dia kebetulan ditemukan oleh seseorang dari makam darah, dan pemilik makam darah, dalam pertimbangan, memberi Sangguan Longhua urutan makam darah tingkat tertinggi. Hanya untuk memastikan bahwa Sangguan Longhua tidak akan dimusnahkan oleh kekuatan super, orang-orang seperti itu sering kali menjadi batu tempa para murid kekuatan super. Justru karena Sangguan Longhua adalah harapan kebangkitan keluarga Sangguan, jadi ketika penguasa makam darah datang, Sangguan Jing akan mencoba yang terbaik untuk melindungi orang ini. Selama orang ini tidak terlibat dalam pertempuran makam darah, maka Anda tidak akan mati dengan mudah, dan Anda akan menjadi yang terkuat. Pada saat itu, seluruh keluarga Sangguan akan melompat ke langit. Terlibat dalam makam darah itu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Bahkan jika ada 9 nyawa di sana, itu tidak cukup untuk kalah. Oleh karena itu, bahkan jika Sangguan Jing mengambil nyawa seluruh klan, dia harus menghentikan Sangguan Longhua. Penguasa makam darah melihat formasi besar yang secara bertahap berkumpul dan selesai di depannya, dan mengabaikan permohonan Sangguan Jing baginya. Mencapai tujuan adalah hal yang paling penting. Kasih sayang keluarga, persahabatan dan sejenisnya tidak berpengaruh padanya. Sangguan Jing enggan menyerahkan Sangguan Yulong untuk waktu yang lama, dan pemilik makam darah tidak akan mengulanginya, tetapi hanya membanting telapak tangannya ke arah formasi besar penjaga di depannya. Telapak tangan yang tampaknya hambar jatuh pada formasi besar yang melindungi klan di depannya.
Tiba-tiba, formasi yang tampaknya kokoh itu bahkan tidak pecah. Dalam keluarga Sangguan, murid yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, meludahkan darah. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk datang, dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menghancurkan formasi perlindungan klannya tanpa menghancurkannya. Dan Sangguan Jing sudah patah hati pada saat formasi besar runtuh. Kali ini, jika saya ingin melindungi bintang masa depan keluarga Sangguan, saya khawatir itu tidak ada harapan. Begitu harapan yang saya inginkan selama bertahun-tahun hancur, Sangguan Jing merasa sedih untuk sementara waktu, dia merosot ke tanah. Pada saat ini, sesosok muncul langsung dari keluarga Sangguan, datang ke sisi Sangguan Jing, dan perlahan-lahan membantu Sangguan Jing berdiri. Pada saat ini, Sangguan Longhua juga berdiri perlahan, menatap penguasa makam darah di langit. Sangguan Longhua berkata, "Aku akan pergi bersamamu, tolong jangan mempermalukan klanku." Ketika pihak lain menembak, Sangguan Longhua sudah tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk beruntung hari ini. Bahkan jika kota makam darah adalah lautan pedang dan api, dia harus melompat ke dalamnya. Saat ini, satu-satunya harapan adalah rakyatnya dapat selamat dari bencana ini dengan lancar. Kembalilah padaku, bahkan jika keluarga Sangguan kita dibantai, kamu tidak akan pernah dibawa pergi. Kata Sangguan Jing kepada Sangguan Longhua. Sangat disayangkan ketika Sangguan Jing selesai mengatakan ini, dia langsung tersapu oleh penguasa makam darah, dan jatuh di dinding di kejauhan. Lord of the Blood Tome mengambil Xiao Yan dan jatuh langsung dari langit, lalu berkata kepada Sangguan Longhua, "Jika kamu bisa mengalahkan orang di sampingku, ikuti aku bisa melepaskan mereka. Tapi, jika kamu kalah, maka seluruh keluarga Sangguan, bahkan tidak ingin hidup sendiri." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi lebih jelek. Bukankah penguasa makam darah mencoba memaksanya untuk melepaskan air? Bagaimana mungkin Xiao Yan membiarkan keluarga Sangguan dimusnahkan? Namun, kalimat lain dari Lord of the Blood Tome membuat Xiao Yan terjerat. "Jika kamu kalah, maka aku akan menemukan 2 kota lagi untuk dihancurkan." Kata-kata pemilik makam darah sangat ringan, tetapi Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata ini. Pembaruan tercepat. Apa yang ingin ditanggung oleh Sangguan Longhua adalah kehidupan sebuah keluarga. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan kendur sedikit pun, dan dia pasti akan bertarung sampai mati. Meskipun dia menang dan membayar harga dari kehancuran kedua kota, keluarganya mampu menyelamatkan hidup mereka. Setiap orang memiliki sisi egois ketika kerabatnya dalam bahaya. Dia tidak bisa melepaskan keluarganya karena beberapa orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini, dan dia pasti tidak bisa kalah. Xiao Yan juga berada di bawah banyak tekanan, dan orang yang awalnya berencana untuk melepaskan air juga dimusnahkan karena kekejaman pemilik makam darah. Keluarga Sangguan adalah satu keluarga, tetapi pemilik makam darah ingin menghancurkan 2 kota setelah kegagalannya. Xiao Yan tahu mana yang lebih penting. Orang-orang di 3 kota ini mungkin orang yang lewat ke Xiao Yan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menyelamatkan sebanyak mungkin. Pertempuran ini, dia juga harus menang, kemenangan penuh. Lord of the Blood Tome tidak menekan suaranya, tetapi mengangkat suaranya cukup untuk memungkinkan semua orang di keluarga Sangguan mendengar suaranya di bawah kaki mereka. Ketika Lord of the Blood Tome menghancurkan formasi hebat mereka, mereka tahu bahwa orang di depan mereka jelas merupakan tugas yang menakutkan dan dapat mengendalikan hidup dan mati mereka. Pada saat ini, penguasa makam darah memberi mereka secercah harapan, karena mereka tahu kekuatan tuan muda mereka, dan dalam peringkat yang sama, sulit untuk menemukan lawan. Tidak ada yang optimis tentang dia setelah kekalahan berulang di masa lalu, tetapi saat ini mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Sangguan Jing juga terbangun dengan putus asa. Dengan kekuatan puncak Xianling Jing, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa kekuatan Xiao Yan sama dengan Sangguan Longhua. Dia adalah negeri dongeng tingkat menengah. Pada tingkat yang sama, Sangguan Longhua bisa menang, sangat besar. Sangguan Jing menatap Xiao Yan tanpa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Jika bukan karena sedikit tekanan dari pemilik makam darah, dia pasti ingin menggantikan Sangguan Longhua dan melihat Xiao Yan membunuhnya dengan kekuatannya di puncak alam roh abadi. "Longhua, demi keluarga, bunuh dia dengan segala cara." Sangguan Jing berdiri di tengah keluarga Sangguan dan segera memberi perintah pada Sangguan Longhua. Pada saat ini, Sangguan Jing memerintahkannya bukan sebagai ayah, tetapi sebagai patriark.
Membunuh, membunuh, membunuh. Ketika saya mendengar kata-kata Sangguan Jing, serangkaian suara datang dari keluarga Sangguan. Awalnya hanya ada sedikit suara, tetapi saat berikutnya menyebar ke seluruh keluarga Sangguan. Aura pembunuh diam-diam berkumpul. Xiao Yan merasakan suara menusuk dan matanya tenang seperti biasa. Dia telah melalui terlalu banyak badai selama bertahun-tahun, dan penekanan momentumnya tidak cukup untuk mempengaruhi temperamen Xiao Yan. Sangguan Longhua juga mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan ketika pemilik makam darah menyatakan kondisi ini. Meskipun Xiao Yan tertahan saat ini, pengalaman Sangguan Longhua dalam pertempuran selama bertahun-tahun segera memberitahunya bahwa orang di depannya sangat berbahaya. Terlebih lagi, orang yang bisa mengikuti Lord of the Blood Tome bukanlah orang biasa. Namun, apapun yang terjadi, saya tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, dan saya tidak akan pernah kalah. Sangguan Longhua melangkah dalam kehampaan dan berjalan menuju Xiao Yan, dan ki pertempuran yang kuat terpancar dari tubuh Sangguan Longhua dan dihancurkan ke arah Xiao Yan. Aku tidak tahu siapa kamu. Aku juga tahu apa yang kamu bawa. Saat ini, kami berdua seperti boneka, tetapi kami tidak dapat mengubahnya. Karena ini masalahnya, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Padanya adalah harapan keluarga dan kehidupan kerabat darah di sekitarnya, jadi dia tidak akan pernah menundanya. Wayang, Xiao Yan merasakan tangan Lord of the Blood Tome, tetapi dia sangat setuju. Pada saat ini, mereka memang seperti boneka yang dikendalikan oleh Lord of the Blood Tome. Namun, Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kekuatan Lord of the Blood Tome, dan dia dapat membunuh mereka dalam hitungan detik di hadapan Immortal Supreme. Di bawah kendalinya, mereka benar-benar seperti boneka sekarang. Jika Anda tidak bisa menyingkirkannya, maka terimalah. Xiao Yan ingin melihat seberapa kuat lawan ini bahwa penguasa makam menangis darah datang ke pintunya dengan sengaja. Dua orang yang masing-masing membawa kehidupan di belakang mereka akhirnya bertarung satu sama lain pada saat ini. Ketika Sangguan Longhua selesai mengatakan ini, dia langsung meninju Xiao Yan, dan Xiao Yan juga tidak menghindar sedikit pun, dan langsung meninju Sangguan Longhua dengan pukulan yang sama. Klik. Ketika kedua tinju bertabrakan, seluruh ruang runtuh pada saat ini. Ki pertempuran yang tersebar tergagap langsung ke tanah, dan badai energi menyebar langsung dari sisi kedua orang itu, mendatangkan malapetaka di seluruh ruang. Sungguh tubuh yang kuat. Ketika Xiao Yan melahap api Lord of the Blood Tome di kilin, tubuhnya terbakar. Setelah pulih melalui Xinchen Zian, tubuhnya beberapa kali lebih kuat, tetapi ketika dia bertarung melawan Sangguan Longhua, dia memiliki keberuntungan, cukup untuk melihat Sangguan Longhua lebih kuat. Sangguan Longhua juga mengerutkan kening, meskipun dia tahu bahwa lawannya sulit untuk dihadapi, kesulitannya tidak terduga. Jika di masa lalu, lawan dengan peringkat yang sama, jika dia meninju dirinya sendiri, saya khawatir dia akan terluka. Namun, mengambil pukulan ini belum tentu merupakan hal yang baik untuk Anda. Sangguan Longhua mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan mendorong Xiao Yan keluar dengan satu telapak tangan. Namun, pada saat itu, aliran udara abu-abu hitam langsung melewati tinju Xiao Yan dan menyebar ke lengan Xiao Yan. Itu hanya nafas waktu, dan lengan Xiao Yan semua berubah menjadi abu-abu hitam. Meskipun Sangguan yang lebih rendah melihat pemandangan ini dan tetap tenang, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Lawan Sangguan Longhua berhati-hati, tapi dia membiarkannya meracuni Chengel dengan begitu mudah. Setelah terinfeksi racun Sangguan Longhua, dia pada dasarnya sudah mati. Jika Xiao Yan cukup bertekad dan cukup membenci, dia bisa memotong lengannya dengan cepat, tapi bagaimana bisa Xiao Yan menjadi lawan dari Sangguan Longhua? Dalam pertempuran ini, keluarga Sangguan mereka pasti menang. Namun, saat ini, kesabaran paling rasional dalam keluarga Sangguan ditinggalkan oleh seluruh keluarga dan menjadi Sangguan Yulong. Sangguan Yulong dan Xiao Yan bermain melawan satu sama lain, dan jelas ada Sky Fire di tubuh Xiao Yan. Meskipun racun Sangguan Yulong sangat menakutkan, itu tidak berguna bagi Xiao Yan. Arti sebenarnya adalah kata-kata Sangguan Long. Sangguan Longhua melihat lengan Xiao Yan berubah menjadi hitam, dan Xiao Yan juga menatap lengannya sendiri. Wajahnya menunjukkan rasa sakit, tidak diragukan lagi tangannya telah memenangkan dia keuntungan. Sangguan Yulong meluncurkan serangan tanpa ragu-ragu, yaitu, dia harus membunuh Xiao Yan sesegera mungkin, bahkan jika dia tidak dapat membunuhnya segera, dia harus dengan cepat memperluas keuntungannya. Sangguan Longhua mengejar kemenangan, dan ketika dia mendekati Xiao Yan, Sangguan Longhua jelas merasakan senyum di sudut mulut Xiao Yan.
Senyum ini membuat Sangguan Longhua merasakan dingin di hatinya, dan dia meletakkan tangannya di dadanya tanpa ragu-ragu. Tetapi itu masih terlambat. Sekelompok api muncul dari lengan Xiao Yan, dan aliran udara abu-abu menghilang seketika. Pukulan yang dicampur dengan Skyfire menghantam langsung ke tangan Sangguan Longhua, ledakan. Pukulan tiba-tiba Xiao Yan mengenai tangan Sangguan Longhua secara langsung, dan Sangguan Longhua juga mendarat dengan cepat di langit, seperti burung tanpa sayap jatuh dari langit dan menabrak keluarga Sangguan. Di halaman. Tetapi Sangguan Yulong sangat kaya akan pengalaman tempur dan kekuatan. Ketika dia hendak menyentuh tanah, Sangguan Longhua tiba-tiba melonjak dan langsung kembali di sepanjang jalan asli. Tetapi ketika dia dekat dengan Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menghilang, memutar di belakang Xiao Yan, dan menghancurkan bagian belakang kepala Xiao Yan dengan pukulan. Ketika Xiao Yan membuang racunnya sekarang, Sangguan Longhua sudah tahu bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire, dan tidak mungkin untuk mengalahkan Xiao Yan dengan trik. Lawan yang begitu kuat bahkan membangkitkan semangat juang Sangguan Longhua. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Ketika Sangguan Longhua dipukul mundur oleh Xiao Yan, dia dapat dengan cepat menyesuaikan tubuhnya dan melakukan serangan balik dengan cepat, bahkan dia tidak bisa ceroboh terhadap lawan seperti itu. Jika tidak itu hanya akan terbalik di selokan. Xiao Yan bergerak dan meninggalkan tempat itu, tetapi bayangan ilusi tetap di tempatnya, dan pukulan Sangguan Longhua langsung menembus tubuh Xiao Yan. Namun, saat dia menyentuh Xiao Yan, Sangguan Longhua sudah merasa tidak enak, dan lawannya tampaknya masih memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Tidak baik, Sangguan Longhua merasakan sesuatu, wajahnya berubah, dan dia buru-buru membalikkan tubuhnya, dan Xiao Yan juga muncul di belakang Sangguan Longhua, memperlakukannya dengan caranya sendiri. Namun, meskipun Sangguan Longhua bereaksi, dia tidak bisa menghindari pukulan Xiao Yan. Pada saat ini, dua tombak pendek perak muncul di tangan Sangguan Longhua. Kedua tombak disilangkan di dadanya, sementara tinju Xiao Yan langsung mengenai kedua senjata itu. Meskipun tubuh Sangguan Longhua telah jatuh banyak di bawah pukulan ini, itu tidak memalukan seperti kekalahan pertama. Melihat Xiao Yan, wajah Sangguan Longhua sedikit tidak pasti. Sejak dia berhasil memasuki alam peri, dia biasanya memaksa lawannya untuk menggunakan senjata terlebih dahulu. Tetapi dalam proses bertarung melawan Xiao Yan langsung memaksanya untuk menggunakan senjata terlebih dahulu, yang membuat hatinya lebih dalam. Sentuhan ketakutan. Sangguan Jing memandang Sangguan Longhua yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan di langit, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Sebagai orang terkuat di seluruh keluarga Sangguan, dia lebih menyadari situasi Sangguan Longhua, dan siapa orang yang bertarung dengan Sangguan Longhua. Membunuh. Masih ada niat membunuh gila di mata keluarga Sangguan, tetapi teriakannya menjadi jauh lebih lemah dalam pertarungan instan ini. Meskipun kekuatan mereka tidak sebagus Sangguan Jing, masih ada mata. Sangguan Longhua ditembak jatuh dari langit 2 kali oleh Xiao Yan, yang tidak diragukan lagi dirugikan. Ini membuat mereka bertanya-tanya apakah Tuan Muda bisa menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda benar-benar menggunakan senjatanya terlebih dahulu. Siapa orang ini? Ya, sepertinya kali ini kita tidak yakin akan menang. Sialan, kupikir Tuan Muda sudah cukup mesum, tapi aku tidak menyangka monster seperti itu muncul. Apakah kita benar-benar hancur kali ini? Suara diskusi di antara orang banyak pada awalnya kecil, tetapi pada saat itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menang dan tak tergoyahkan. Namun, karena Sangguan Longhua berangsur-angsur menjadi lebih lemah, mereka harus mulai mempersiapkan jalan pulang mereka sendiri. Bahkan ada orang yang menyelinap pergi dari sini, kembali ke rumah mereka sendiri, dan meninggalkan keluarga Sangguan dalam kekacauan. Tentu saja, meskipun beberapa orang melarikan diri, kebanyakan dari mereka memilih untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, ini baru permulaan. Bukankah Sangguan Longhua kalah di awal? Tapi pada akhirnya, bukankah itu berbalik? Terlebih lagi, jangan lihat penguasa makam darah di langit yang tampaknya tidak melakukan apa-apa. Mungkin begitu mereka melarikan diri, saya takut dia akan menyerang. Xiao Yan memandang Sangguan Longhua, tetapi matanya tertuju pada sepasang tombak ganda di tangan Sangguan Longhua. Tombak king perak di tangan Sangguan Yulong adalah senjata yang unggul, dan sepasang tombak ganda di tangan Sangguan Longhua mungkin dibandingkan dengan perak, rumbai, itu bahkan lebih baik. Anda harus memperlakukan diri sendiri dengan baik. Terlebih lagi, dia memang memiliki modal untuk memperlakukannya dengan baik. Tampaknya dia berada di atas angin sekarang,
Tetapi serangan Xiao Yan masih tidak membawa kerusakan besar pada Sangguan Longhua, ini menunjukkan bahwa Sangguan Longhua sulit. Cincin Na di tangan Xiao Yan berkedip, dan 9 penguasa indah yang terampil muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tidak keberatan, Sky Fire di tubuhnya langsung melilit penguasa-penguasa Jiu Qiao Linglong. Penguasa 9 tangan dan indah yang awalnya mempesona ini tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Karena Sky Fire dan air murni di tangannya dapat menahan racun Sangguan Yulong, maka dia harus mengendalikannya dengan baik dan memperluas keuntungannya. Selain itu, Xiao Yan merasa bahwa racun Sangguan Yulong tidak sesederhana itu, dan tampaknya memiliki perasaan deja vu. Sangguan Longhua merasakan aura panas yang datang dari penggaris. Melihat nyala api yang berayun di penggaris, dia tampak sedikit bingung. Api di tubuh Xiao Yan sepertinya tidak murni. Namun, ada kecenderungan samar untuk menekan dirinya sendiri. Pemilik makam darah memandang tubuh Xiao Yan, yang merupakan kombinasi dari berbagai api surgawi, dengan niat membunuh di matanya. Manusia yang rendah hati, jika masalah ini berhasil, itu saja. Jika gagal, itu pasti aku akan membakarmu menjadi abu. Ketika Xiao Yan menunjukkan senjatanya, Sangguan Longhua tidak lagi ragu, sosoknya berubah menjadi cahaya dan bayangan, mengejar langsung ke arah Xiao Yan, dan Xiao Yan juga menyambutnya. Dengan munculnya tombak ganda di tangannya, kelemahan Sangguan Longhua sebelumnya tersapu, dan tombak ganda di tangannya berubah menjadi semburan bayangan tombak dan meluncur langsung ke arah Xiao Yan. Namun, meskipun bayangan tombak itu sangat kuat, hanya saja ketika dia dekat dengan Xiao Yan, dia dihempaskan oleh 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiao Yan. Bayangan tombak tersebar di mana-mana, dan beberapa bahkan menembak langsung ke penghalang yang didirikan oleh Lord of the Blue Tomb, dan penghalang yang awalnya tidak terlihat benar-benar muncul di mata semua orang pada saat ini, sebelumnya. Sangguan Jing melihat penghalang, dan benar-benar putus asa. Dia secara alami merasa bahwa beberapa anggota klannya memiliki rencana untuk melarikan diri. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menghentikannya sebagai pemimpin klan, tetapi dia masih menutup mata. Bermata satu, hanya takut kalau-kalau dia bisa meninggalkan jejak darah untuk keluarganya. Namun, sekarang tampaknya tidak ada cara untuk pergi ke sini. Satu-satunya cara adalah membunuh Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.